Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-45. Kitab Yehezkiel pasal 45, penglihatan tentang zaman baru dengan perikop. Persembahan khusus, bagian kota, bagian raja. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja, dan persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah Maha Kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu, haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel yang dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku.
mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, efa yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah efa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu efa ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 efa dari sehomer gandum, dan 1/6 efa dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan, muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7, demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri.
Selama 7 hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa, tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan, dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-45. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keadilan dan kejujuran dituntut Tuhan dari umatnya. Berdasarkan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yehezkiel 45 ayat 10 dengan bunyi nas. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pada saat orang-orang Israel membagi-bagi tanah di negeri yang mereka diami sebagai milik pusaka, Tuhan mengharuskan mereka untuk memberikan 2 persembahan khusus, yaitu yang pertama sebidang tanah untuk tempat kudus atau bait suci, dan juga kota-kota tempat kediaman bagi orang-orang Lewi, berdasarkan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Yehezkiel 45. Bait suci yang terletak di sentral atau pusat kota akan dikelilingi oleh kediaman para imam, dan seluruh wilayah bait suci dan perumahan para imam merupakan wilayah yang kudus. Kemudian persembahan khusus yang kedua adalah wilayah kota dan tanah milik raja. Berbatasan dengan wilayah kudus, terdapat wilayah kota dan tanah milik raja, berdasarkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dengan menetapkan kedua wilayah ini, tujuan kekudusan Allah ditegaskan, yaitu harus ada jarak antara keduanya, baik kota raja dan bait suci. Mengapa? Ya, pemisahan antara keduanya perlu dibuat untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus, dan juga untuk menghindari perbuatan-perbuatan keji yang dulu pernah dilakukan oleh raja-raja Israel dan oleh bangsa itu sendiri, juga orang-orang asing di dalam rumah Tuhan yang akhirnya menimbulkan murka Tuhan. Namun sekarang, kita akan mengarahkan fokus pada tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Allah yang kudus memanggil orang-orang Israel untuk menjadi umatnya yang kudus. Dalam amanat para nabi, respon terhadap panggilan tersebut diwujudkan dengan cara menerapkan keadilan sosial dan ekonomi berdasarkan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Karena hal ibadah tidak dapat terpisah dari perilaku sosial ekonomi yang adil, benar, dan jujur. Segala praktik perampasan, kekerasan, aniaya, dan kecurangan, takaran serta timbangan yang merajalela di masa pra-pembuangan harus dihentikan. Maka aturan pun diterbitkan, yaitu bahan-bahan untuk persembahan korban di bait suci. Lihat Yehezkiel 45 ayat 13-15 yang berfungsi untuk pendamaian bagi umat Allah. Semua bahan tersebut akan disalurkan melalui raja, berdasarkan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Para imam maupun pemimpin negara bersama-sama bertanggung jawab agar kehidupan umat Allah mencerminkan kekudusannya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, pembagian tanah dalam kitab Yehezkiel pasal 45 bersama dengan persembahan-persembahan juga perayaan hari-hari raya
sekilas nampaknya tidak begitu penting untuk kehidupan sehari-hari di abad kita, abad ke-21 ini. Lagi pula, kita sudah cukup lelah memikirkan tentang kredit-kredit dan banyaknya sumbangan-sumbangan yang mengelilingi kita. Tetapi ketika kita membaca pesan Tuhan dalam terang yang nyata pada hal-hal yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan atau hubungan sosial, maka pesan Tuhan melalui pasal ini sangat relevan atau ada sangkut pautnya dengan kita sekarang ini. Tuhan menyatakan tegurannya yang sangat keras dan ayat yang ke-9 mencatat teguran itu. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Dengan kata lain, aku sudah cukup lama bersabar terhadapmu. Tapi apa sebenarnya kesalahan yang pernah dilakukan oleh raja-raja Israel itu? Tuhan melanjutkan, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tapi lakukanlah keadilan dan kebenaran, dan berhentilah melakukan kekerasan terhadap umat-umatku. Dan ayat yang ke-10 menambahkan, kamu harus memiliki neraca yang jujur. Singkatnya dalam bahasa masa kini, berhentilah menindas umat-umatku dan jangan memanfaatkan mereka. Ini adalah seruan untuk sebuah kejujuran dan keadilan. Dan meskipun pesan penting itu diberikan langsung kepada Nabi Yehezkiel pada milenium yang lalu, namun pesan itu masih berbicara sampai saat ini, bahkan lebih dari sebelumnya. Baik dalam budaya kita, tetapi terutama di dalam tubuh Kristus itu sendiri, yaitu umat-umatnya, gerejanya, bahwa tidak ada tempat untuk yang namanya ketidakadilan, tidak ada toleransi untuk penindasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, tidak ada alasan untuk mengurangi integritas atau kejujuran. Sebab itulah standar yang dituntut Tuhan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 161 alinea kedua sampai halaman 162 alinea kedua menjelaskan, Allah menghendaki agar orang-orang yang ada di dalam pelayanan kepadanya, yang berada di bawah benderanya, supaya benar-benar jujur dan tabiatnya tidak diragukan, sehingga lidah mereka tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Lidah harus benar, mata harus benar, tindakan juga harus seluruhnya diadakan sedemikian rupa sehingga dapat berkenan kepada Allah. Kita hidup pada pemandangan Allah yang kudus, yang dengan hikmat menyatakan, aku mengetahui segala pekerjaanmu. Mata ilahi selalu ditujukan kepada kita. Kita tidak dapat menyembunyikan suatu tindakan yang tidak jujur daripadanya. Dan hanya sedikit orang yang menyadari kebenaran ini, bahwa Allah mengetahui dan menyaksikan semua perbuatan kita. Mereka yang menyadari akan ketergantungan mereka kepada Allah akan merasa bahwa mereka harus jujur dengan sesama manusia, dan di atas semuanya, mereka harus jujur kepada Allah yang adalah sumber dari segala berkat dalam hidup ini. Mengenai timbangan dan takaran yang jujur, seorang manusia yang jujur sesuai dengan ukuran Kristus adalah seorang yang akan menunjukkan ketulusan hati yang tidak bisa digoyahkan. Karena timbangan dan takaran yang palsu, dengan cara mana banyak manusia memajukan usahanya di dalam dunia ini adalah merupakan suatu kekejian di hadapan Allah. Namun, ketulusan hati yang teguh akan bersinar seperti emas di tengah-tengah sanga dan sampah dunia ini. Penipuan, kepalsuan, dan ketidaksetiaan dapat saja disembunyikan dan ditutup-tutupi dari mata manusia, tapi tidak dapat disembunyikan dari mata Allah. Malaikat-malaikat Allah yang mengamat-amati tabiat dan menimbang nilai moral, mencatat dalam buku-buku sorga segala transaksi-transaksi kecil yang menunjukkan tabiat itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, marilah kita mendengarkan suara Tuhan, pesan Tuhan pada hari ini melalui pasal yang ke-45 kitab Yehezkiel untuk berlaku adil, jujur kepada semua orang, terlebih kepada Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.
ketika ku khawatir kalut di hatiku. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan